Kita ngopi dulu, Bray. Biar goleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ananuruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga sahabat-sahabat semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Oke, sahabat-sahabat, pada malam hari ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka Nusantara. Pusaka ini menurut saya pusaka yang sangat luar biasa, karena pusaka ini konon berumur 1000 tahun lebih. Dan pusaka ini berasal dari Sulawesi, tepatnya dari Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan. Jadi sahabat-sahabat, kita dalam dunia pusaka, dalam dunia Tosan Aji, Sulawesi sangat dikenal memiliki kualitas besi yang sangat baik, sangat bagus. Bahkan di era Majapahit, konon Majapahit melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan atau kedatuan-kedatuan yang ada di Sulawesi guna bekerja sama dalam soal besi, karena besi di Sulawesi ini sangat baik untuk pusaka, baik itu untuk parang, kemudian keris, tombak, batik, dan lain sebagainya. Oke sahabat-sahabat, sebelum saya tunjukkan pusaka dari Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan, kita ngopi dulu, Bray. Yeah. Biar goleng. Oke, sahabat-sahabat, inilah pusaka yang konon sudah berumur ribuan tahun atau 1000 tahun lebih. Oh no! Dan ini dinamakan oleh masyarakat Sulawesi disebut parang sinangke. Dan parang sinangke yang saya pegang ini, kalau sahabat-sahabat sering mendengar dan sering melihat bilah seperti ini, itu banyak yang menyebutnya pedang Patimura atau parang Patimura, karena memang kurang lebih bentuknya hampir mirip seperti ini, sahabat-sahabat. Dan saya dapatkan ini dari masyarakat Sulawesi, dari sahabat saya, dan bilahnya sangat menarik dan sudah sangat keren, sahabat-sahabat. Tetapi ini sudah, karena ini dapat dari gua, dari sebuah gua, kemudian didapatkan parang ini. Dan kebetulan parang yang saya dapatkan ini itu adalah parang pegangan dari seorang panglima, karena dari beberapa ciri konon ini seperti payung dan nangkut datar, dan ini masih sangat tebal sekali, sahabat-sahabat. Jadi biarpun ini sudah berumur ribuan tahun dan sudah sangat lama sekali tidak dirawat dan baru ditemukan di sebuah gua, tetapi ketebalan dari parang sinangke yang sudah berumur ribuan tahun ini sangat tampak sekali, sahabat-sahabat. Dan terus terang handle-nya baru, sahabat-sahabat, karena ini adalah parang pemuang. Oke sahabat-sahabat, saya akan cerita sedikit tentang Kedatuan Luwu
Sulawesi Selatan. Mari kita sama-sama saksikan sahabat-sahabat. Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan. Menurut Dr. Cyril Romnick, seorang sejarawan Amerika yang meneliti sejarah Afrika Selatan, dalam buku yang ditulisnya tahun 1982 menyatakan bahwa pada abad 1 sampai abad 10, orang-orang Indonesia dari suatu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan membawa buruh ke Afrika Selatan untuk dipekerjakan di perusahaan tambang emas. Sebagian dari mereka terdampar di Madagaskar dan membentuk koloni di sana. Para ahli sepakat mengatakan bahwa kerajaan tertua itu adalah Luwu, dan bisa dimaklumi jika secara fisik orang-orang Madagaskar berbeda dengan orang-orang Afrika pada umumnya. Mereka lebih condong berkulit sawo matang, kurus, tidak berambut, keriting, dan berperawakan lebih pendek. Luwu oleh banyak orang di Sulawesi Selatan dan Barat dianggap sebagai kerajaan tertua dan merupakan cikal bakal raja-raja di sebagian besar Sulawesi. Raja dan bangsawan dari daerah ini mendapat penghargaan sosial dari masyarakat. Dalam salah satu lontara goa disebutkan, keberanian ada di Goa, kepandaian ada di Bone, dan kemuliaan ada di Luwu. Suatu wujud pengakuan terhadap Luwu, Bone, dan Goa, tiga kerajaan utama di Sulawesi Selatan. Bicara tentang Luwu tidak bisa lepas dari kitab Lagaligo, suatu kitab epos terpanjang di dunia. Keindahan tema dan susunan bahasa naskah Lagaligo dapat disejajarkan sebagai salah satu karya agung dunia, seperti naskah Mahabharata karya Vyasa dan Ramayana karya Valmiki dari kebudayaan India. Bahkan Lagaligo merupakan yang terpanjang. Hal ini menggambarkan bahwa orang-orang Luwu dahulu kala, jauh sebelum kedatangan Islam, telah memiliki budaya menulis dan membaca. Yang menarik dalam naskah Lagaligo disebutkan bahwa kedatuan Luwu mempunyai hubungan kerabat dengan raja-raja di Nusantara seperti Goa, Bone, Toraja, Mandar, Wajo, Tanete, Konawe atau Kendari, Mengkoka atau Kolaka, Muna, Buton, Sumawa atau Gorontalo, Donggala, Palu, Luwuk Banggai. Bahkan menurut Dr. Chamberlain dari Prancis, silsilah raja-raja Bima di Nusa Tenggara dikaitkan dengan silsilah raja-raja Luwu di dalam kitab Lagaligo. Maka tidak berlebihan jika dikatakan sebagian besar Sulawesi pernah diperintah oleh Baginda Batara Guru atau Datu Luwu dan keturunannya. Dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca pada tahun 1365 terdapat keterangan tentang pelayaran ekspedisi Majapahit mengunjungi Bantaeng, Luwuk, dan Uda. Luwuk dalam tulisan Prapanca itu kemungkinan besar adalah kedatuan Luwu yang berpusat di Teluk Bone. Bahkan berdasarkan peninggalan sejarah di wilayah Palu, Poso, Luwuk Banggai hingga Tojo atau Manado merupakan wilayah pengaruh kekuasaan Luwu hingga awal abad 20. Tampaknya ekspedisi itu tidak melakukan perang penaklukan di Bantaeng dan Luwu dan kerajaan lain di Sulawesi. Kemungkinan kedatangan Majapahit terkait dengan keberadaan besi di tanah Luwu. Pamor biji besi Luwu sangat terkenal di Nusantara. Besi ini ditempa menjadi keris atau badik maupun parang yang sangat ampuh. Majapahit membutuhkan besi dalam jumlah banyak di samping kualitasnya yang dahsyat untuk mendukung ekspedisi Sumpah Palapa. Dalam perkembangan terkini di Luwu, sekarang terdapat perusahaan tambang nikel terbesar di Asia Tenggara. Dalam literatur sejarah Majapahit, ada disebut seorang bernama Empu Luwu yang dikenal sebagai pandai besi atau pembuat pusaka terhebat. Konon, Sulawesi merupakan pecahan dua kata, yaitu
Sula atau pulau, dan Wesi artinya besi. Karena sejak dahulu pulau ini dikenal sebagai penghasil besi terbaik, terutama di daerah Luwu sekitar Danau Matano. Di Sulawesi sendiri, Luwu dikenal memiliki parang, keris, badik, tombak, dan lain-lain dengan kualitas terbaik. Generasi Luwu di kemudian hari melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia dan Malaysia. Opu V, yaitu pangeran dari tanah Luwu, pernah menjadi pewaris tahta di Semenanjung Melayu. Keturunan mereka bertahta di Selangor, Kedah, Malaka, Johor, dan lain-lain. Di Kalimantan, pewaris Opu V memegang kuasa di kerajaan Mempawah. Selain itu, generasi Opu V juga menjadi pewaris di Kepulauan Riau. Salah satu keturunan dari Kepulauan Riau adalah Raja Haji Fisabilillah. Namanya diabadikan sebagai nama bandara internasional. Cucu Raja Haji Fisabilillah, yaitu Raja Ali Haji, adalah pengarang Gurindam 12, cikal bakal bahasa Indonesia modern. Tidak banyak yang tahu jika Sultan Hamid II, pembuat lambang negara, adalah keturunan dari Opu V dari Kesultanan Kadriyah di Pontianak. Kedatuan Luwu menjadi sebuah kerajaan superior sampai abad 15 sebelum Goa dan Bone berkembang menjadi kerajaan yang kuat yang saling berebut pengaruh, yang kemudian berujung dengan terjadinya perang Sultan Hasanuddin melawan Aru Palaka. Beberapa kerajaan Bugis di Jazirah Selatan sedikit demi sedikit melepaskan pengaruhnya dari Luwu, walau Luwu tetap dihormati sebagai kerajaan tertua. Bahkan sejak kedatangan Belanda dan adanya perjanjian Bungaya, pengaruh kedatuan Luwu menjadi kecil sampai pengaruh itu benar-benar dihapuskan pada tahun 1907 ketika kota Palopo, ibu kota kedatuan Luwu, jatuh ke tangan Belanda. Sejak itu, pengaruh Luwu atas Palu dan sebagian Sulawesi Utara menjadi hilang oleh Belanda. Daerah Poso dan Pitum Panua di Wajo tidak lagi masih dalam wilayah Luwu Raya. Walau Luwu Raya tetap mempunyai wilayah yang luas meliputi Luwu, Toraja, dan Kolaka. Masa kini, Luwu telah menjelma menjadi banyak daerah kabupaten. Namun, kota Palopo tetap sebagai pusat dari peradaban Luwu. Kota ini menjadi barometer perkembangan pembangunan di suatu bentang wilayah yang pernah tercatat dalam sejarah emas bernama Kedatuan Luwu. Oke sahabat-sahabat, itulah cerita dari Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan. Dan ternyata Luwu atau Kedatuan Luwu memiliki peradaban yang sangat tinggi. Jauh sebelum Islam masuk, budaya tulis, budaya membaca di Kedatuan Luwu ini sangat tampak dibuktikan dengan beberapa temuan-temuan dari para peneliti terkait Kedatuan Luwu. Dan ilmu metalurgi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi dari Kedatuan Luwu, tentunya kita sama-sama mendengar, kita sama-sama melihat begitu banyak pusaka-pusaka yang berasal dari Sulawesi. Ini sangat bagus, sangat baik, dan keren sahabat-sahabat. Tentunya ketika berbicara cerita, ketika berbicara sejarah, pasti banyak versi, pasti banyak pendapat. Dan saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat di rumah, para penonton Penanggolok Nusantara, silahkan komen di kolom komentar terkait cerita sejarah tentang Kedatuan Luwu atau Parang Sinangke ini sahabat-sahabat. Oke, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam hormat saya kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian dari saya, salam budaya, salam lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.